Haleluya, saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita. Pada pagi hari ini kami mau mengajak saudara semuanya yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama dengan kami dalam acara doa pagi bersama dengan Ibu Esther, saudaraku. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita hampiri tahtanya yang kudus, sebab Dia Allah kita yang baik, yang selalu memberkati dan menolong setiap kehidupan kita. Sama-sama kita berdatang kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia memberikan anaknya kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami mengangkat hati kami bagi-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu mengalir bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami mengagungkan Engkau selamanya. Kami percaya kepada Tuhan
pujian penyembahan yang berasal dari hati kami, keluar dari mulut kami persembahkan kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang dapat kami perbuat, yang dapat kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kami memuji dan menyembah-Mu, kami yakin dan percaya Kau hadir tengah-tengah umat-Mu yang menyembah-Mu. Pujian penyembahan kami menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Yesus, besarlah kasih-Mu yang telah Kau anugerahkan bagi kami, pertolongan dan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Kau telah memberkati semuanya kami yang datang berdoa di pagi hari ini. Kau telah menjamah hati kami, meneguhkan, menguatkan kami. Dimuliakanlah nama-Mu, diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami pada saat ini. Syukur bagi Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita semuanya. Haleluya bagi kita semuanya. Selamat pagi, shalom saudaraku. Tuhan kita setia, mengasihi dan memberkati kita. Haleluya. Dahsyat perbuatannya dan pertolongannya bagi kita, untuk terus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa. Biarlah kita tetap berdoa, menghadap tahta hadirat Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan menghendaki ucapan syukur kita. Haleluya. Pagi hari ini, saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita dari 1 Korintus 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus 14 ayat yang pertama sampai ayat 25. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah dapat, saudara, kita akan sama-sama membaca untuk boleh memberkati kita. Haleluya. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata dengan manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa.
supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. 25 bersama-sama saudara. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semuanya. Haleluya. Di doa pagi ini saudara, dengan waktu yang 1 jam, kita berusaha untuk bisa diberkati lewat ibadah doa pagi kita. Saudara, di 1 jam itu pujian kita sekarang enggak lagi ya, tapi menyembah. Langsung kita menikmati hadirat Tuhan, kemudian pembacaan firman Tuhan, dan juga sedikit doa saudara untuk bangsa negara kita, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita. Kita bawa hati kita berdoa kepada Tuhan. Namun sedikit firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita ini bermanfaat untuk mengajar saudara, dan juga termasuk juga di dalamnya ada penginjilan, di dalamnya ada pengajaran. Oleh sebab itu saudara yang kasih, berharap supaya setiap pagi kita dapat berkat dari setiap firman Tuhan, karena firman Tuhan ini bukan firman Esther, tapi firman Tuhan yang boleh pada saat ini disampaikan oleh Ibu Esther kepada kita. Saudara, kiranya kita memanfaatkan waktu yang hanya 1 jam ini, saudaraku. Kadang-kadang agak lama sedikit, bisa lewat 10 atau 15 menit. Kiranya ini dapat kita pergunakan dan kita buka hati kita sehingga kita makin teguh, kuat di dalam Tuhan. Supaya saudara yang kasih, jangan kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu dunia ini nanti. Tetapi supaya kita teguh di dalam Tuhan. Ya, bertumbuh, berurat, berakar. Saudara yang kasih, bangunan itu sangat penting sekali. Saudara yang kasih, pondasinya, akarnya. Ketika pondasi itu atau dasarnya kokoh, maka bangunan itu sampai ke atas akan kokoh. Kalau orang-orang, sudah saya berusaha untuk sedikit kita mendapat firman Tuhan ini untuk diberkati. Tentunya kita pada saat ini tidak sama pengertian rohaninya. Maafkan saya saudaraku, ada yang mungkin masih baru, ada yang baru, ada kalau di sekolah umurnya sama semua ya, kelas 1 umur 7 tahun ya, tamat SD umur 12 tahun atau 13 tahun. Nanti kalau
terlalu muda masuk SD, nggak bisa nanti diterima SMP negeri, begitu sudah sehingga disamakan umurnya. Tapi kita di dalam Tuhan itu nggak sama, berbeda-beda kita semuanya. Oleh sebab itu nggak bisa saya samakan semuanya. Ada memang yang sudah lebih pintar, lebih paham daripada saya, saudaraku. Ada mungkin juga hampir sama, ada mungkin juga bahkan juga yang belum pernah dengar, saudaraku, ya. Tetapi biarlah kita siapapun kita pada saat ini sudah mengerti pun, tapi ketika kita baca firman Tuhan ini selalu baru setiap hari. Firman Tuhan ini semakin kita baca semakin mengerti, semakin kita baca semakin memberkati, semakin kita baca semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Olehnya tidak ada yang bosan terhadap firman Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Hari ini berbicara firman Tuhan ini mengenai nubuat dan bahasa roh. Mengenai nubuat dan bahasa roh. Firman Tuhan berkata di sini, saudaraku, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 3 hari kita sudah belajar, 4 hari mengenai karunia dan kasih. Bagaimana kita membutuhkan karunia, saudaraku, dan bagaimana kita juga harus memiliki kasih. Nah, ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan yang menyebut dirinya hamba Tuhan, mengatakan bahasa roh itu bahasa setan. Nah, yang mana yang benar? Bahkan hamba Tuhan yang senior lagi yang mengatakan ini. Dia sangat tidak suka dengan bahasa roh. Ya. Lalu dibacakan ayat-ayat ini juga. Untuk itu, supaya kita pada saat ini jangan kita terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang demikian. Alkitab mengajarkan kepada kita, tidak lagi hanya katanya. Enggak, katanya enggak begitu, katanya enggak begitu. Tak perlu kita katanya. Menurut ini, menurut ahli ini, menurut ahli. Enggak perlu kita menurut ahli-ahli. Memang ada yang Tuhan berikan penafsiran kepada seseorang, tapi untuk membuktikannya, jemaat Makedonia setiap hari mereka menyelidiki firman Tuhan, apakah benar demikian? Maka pertumbuhan mereka lebih dibanding dengan yang lain. Nah, kita pun demikian, saudara-saudaraku. Kita perlu menyelidiki firman Tuhan. Apakah memang bahasa roh itu penting atau tidak? Apakah bahasa roh itu dari setan atau dari Roh Kudus? Nah, perlu kita ini selidiki firman Tuhan. Supaya apalagi pembacaan kita tadi di sini, ya, bahasa roh kepada orang tidak beriman. Sedangkan nubuat adalah kepada orang beriman. Kalau begitu aku beriman kok kepada Tuhan. Aku tak perlu berbahasa roh. Nah, bisa salah-salah pengertian. Namun hari ini, saudara, menurut bacaan kita pada saat ini, mari kita belajar firman Tuhan ini supaya kita diberkatinya dan supaya kita tidak bimbang lagi nanti di dalam berbahasa roh. Secara dasar, basically, saudara yang kasih, dalam tanda-tanda orang percaya saja pun itu berbahasa roh, berbahasa baru. Nah, Markus 16 ayat 15, 16-17 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. 1, mereka mengusir setan dalam nama Yesus. 2, mereka berbahasa baru, bahasa roh. 3, mereka mengusir setan dalam nama Yesus, setan akan pergi. 4, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Jadi berarti bahasa roh itu adalah tanda orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, gitu. Itu masih tanda loh, saudaraku. Itu masih tanda, ya. Jadi penting. Nah, namun apa kata Paulus pada saat ini lewat bacaan kita ini, saudara? Dikatakan kejarlah kasih itu, kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia nubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab ia tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Jadi saudara, orang percaya yang mempunyai kasih sejati harus merindukan karunia Roh Kudus. Sekali lagi, orang percaya yang memiliki kasih sejati harus merindukan karunia Roh Kudus, karunia rohani. Untuk apa, saudara? Supaya mereka dapat dan sanggup
menolong, membangun, mendorong, dan menguatkan orang lain. Ya, supaya mereka sanggup menolong, mendorong, dan menguatkan orang lain yang membutuhkannya. Tentu banyak orang yang mau dibangun, didorong, ditolong, dihiburkan, dan karunia Roh Kudus, saudara, kita butuhkan untuk menolong itu. Dan saudaraku, untuk karunia Roh itu kita tidak bisa menunggu dengan pasif. Maka dikatakan di sini, usahakanlah dirimu. Usaha berarti ada usaha dari kita. Memang karunia itu adalah pemberian, sedangkan buah roh itu adalah hasil kerja kita. Buah roh, karunia roh itu adalah pemberian. Tapi tentunya Tuhan memberi kepada orang yang rindu. Tuhan memberi kepada orang yang haus. Tuhan memberi kepada orang yang menghargakan. Bagaimana caranya orang rindu? Mengusahakan, rindu, meminta kepada Tuhan, mendoakannya. Saudara kekasih, ya, jadi ya kita memohon kepada Tuhan, ya, kita rindu, kita memohon. Nah, khususnya yang bersifat mendorong dan menolong, menguatkan. Saudara kekasih, ayat yang ketiga tadi dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasehati, ia menghibur. Nah, ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bahasa roh untuk diri sendiri, membangun diri sendiri. Nubuat untuk membangun jemaat. Nah, ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau diartikan dan juga ditafsirkan sehingga jemaat membangun. Nah, saudaraku, orang-orang yang di Korintus itu, jemaat Korintus itu, mereka sudah mulai mengagung-agungkan bahasa roh. Mereka sudah mengutamakan bahasa roh dibanding dengan yang lain. Mereka sudah mulai melebih-lebihkan, sehingga Paulus harus menerangkan dengan baik dan jelas. Paulus tidak berkata bahwasanya bahasa roh itu tidak berguna, itu sangat penting. Tapi Paulus berkata adalah lebih baik bernubuat daripada bahasa roh. Kenapa? Bahasa roh itu adalah untuk diri sendiri, membangun diri sendiri, kitalah yang terbangun. Sedangkan nubuat itu membangun orang lain. Tapi tunggu dulu, bagaimana kita membangun orang lain kalau kita masih tidur? Bangun, 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 tapi kita tidur. Tidak bisa, saudara. Orang bangunlah membangunkan orang yang tidur, maka dua-duanya menjadi bangun. Bagaimana supaya kita bangun? Bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri. Setelah diri kita sendiri bangun, maka kita bangunkan orang lain. 3 hari ini Ibu Esther agak susah tidur ya, saudara. 3 hari kemarin, tadi malam, aduh, saya pikir nih sampai jam 3 sampai jam 2 tadi pagi saya berdoa, Tuhan bisa nggak ya besok pagi berdoa ini, duh gimana ya Tuhan ya, bisa nggak nih. Terus bangun, tidurnya juga agak susah juga tadi malam, tapi puji Tuhan bisa tidur ya, sehingga bisa bangun tadi pagi jam 3. Lihat jam 3, udah masih jam 3. Tuhan, bangun tidur lagi sebentar lagi ya Tuhan. Bisa enggak sih hari ini untuk berdoa hari ini? Saya tidur lagi. Saya tidur lagi. Terus jam 4, saya bangun jam 4. Duh, ntar lagi lah ya Tuhan, ntar lagi. Setengah 4, ntar lagi lah ya Tuhan. Tapi gak lagi, saudara. Aku belum baca firman Tuhan. Tuhan, aku belum baca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan ini Tuhan. Saya bangun, saya berdoa sebentar. Tuhan kuatkan aku. Bangunkan aku, bangunkan tubuhku ini. Sehat aku Tuhan. Kuat aku Tuhan. Sehingga saya berdoa, baca firman Tuhan, doa lagi. Sehingga sudah hari ini ternyata saya segar. Ya, saya bersuka cita. Sehingga saya bisa, saudaraku, saya bisa membangun dengan lain. Udah bangun, udah datang, yuk kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan.
Yang bangunlah membangunkan yang tidur. Kalau kita masih tidur, bagaimana kita membangunkan yang tidur? Jadi bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri. Bahasa roh itu sangat penting. Tapi bagi untuk ibadah kebaktian umum, bahasa roh itu harus diatur. Tidak usah itu yang diagung-agungkan. Gak usah itu dari awal sampai akhir bahasa roh terus. Nanti malah terjadi kekacauan. Gak ngerti orang. Karena bahasa roh itu bukan untuk orang lain. Tapi bahasa roh itu adalah kita dengan Allah. Roh kita dengan roh Allah. Bahasa roh itu ditujukan kepada Allah, bukan kepada sesama, kecuali kalau diartikan. Saudara, kecuali kalau diartikan. Jadi dikatakan tadi di sini, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan Allah yang tidak berjiwa tetapi berbunyi. Untuk apalah itu? Sama. Seperti seruling dan kecapi, bagaimana orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi itu kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nabiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan dirinya untuk berperang? Demikianlah juga yang okam yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti yang kamu katakan? Kata-katamu itu adalah sia-sia kamu ucapkan di udara. Jadi dalam ibadah umum, dari awal sampai akhir, berbahasa roh semuanya, itu adalah sia-sia belaka di udara, kata Paulus. Iya, saudara. Nah, jadi apakah kata Paulus, saudara yang kekasih? Ayat yang 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir, yang mendengar, mengatakan amin atas pengucapan syukurmu itu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Nah, jadi saudaraku, tidak bisa dari awal sampai akhir bahasa roh. Namun ingat lagi ayat 18. Kita baca lagi ayat 18. Saya bacakan kepada saudara ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semuanya. Nah, saudaraku, inilah yang perlu kita mengerti. Ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan itu juga berkata bahasa roh kepada orang yang tidak beriman. Tak perlu, katanya saudara. Padahal dia nggak tahu. Paulus berkata, aku lebih banyak berbahasa roh daripada kamu sekalian. Gak usah kamu terlalu banyak bahasa roh di pertemuan-pertemuan. Kalau semua berbahasa roh di pertemuan-pertemuan, ucapanmu itu adalah seperti angin bicara di udara, tak ada artinya. Kenapa? Karena dia dengan Allah saja. Sedangkan orang banyak itu perlu dibangun. Bagaimana membangun orang lain itu? Tentunya dengan berbahasa yang dimengerti. Apakah bahasa dimengerti? Terutama karunia nubuat. Nubuat itu sudah menginsafkan orang akan dosanya dan memberikan pengertian tentang Tuhan kepada orang tersebut. Jadi singkatnya, kalau Ibu Esther mau nyampaikan kepada kita pada saat ini, garis besar daripada pasal 14 ini adalah yang pertama, ada beberapa hal di sini ya, saudaraku. Yang pertama, nubuat lebih menguntungkan orang lain. Bernubuat lebih menguntungkan untuk orang lain daripada bahasa roh, karena bahasa roh tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi bahasa roh sangat menguntungkan bagi kita karena membangun diri kita dengan Allah. Yang kedua, nubuat dan bahasa roh, saudara yang kasih, adalah berasal dari Tuhan, ya, sama dengan petunjuk Tuhan, saudara yang kasih, nubuat itu, ya. Kemudian yang ketiga, bahasa roh harus membangun jemaat. Dan berdoalah supaya diberikan juga penafsiran.
Kalau memang tidak diberikan penafsiran untuk jemaat, ya bahasa roh itu untuk diri kita sendiri dengan Allah. Kalau memang itu untuk diri kita sendiri dengan Allah, ya jangan seterusnya dipergunakan dalam ibadah dari awal sampai akhir. Saudara kasih. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan pribadi Paulus, saudaraku, berkata-kata dalam bahasa roh kepada Allah adalah sarana penting untuk penyembahan dan pertumbuhan rohani kepada Allah. Bahasa roh itu sangat penting untuk penyembahan dan pertumbuhan rohani kita kepada Allah. Jadi sangat penting ya. Kemudian yang kelima yang bisa saya simpulkan pada saat ini adalah nubuat lebih penting daripada bahasa roh, karena nubuat menimbulkan keinsafan akan dosa dan pengetahuan akan kehadiran Allah. Nubuat lebih penting karena nubuat itu menimbulkan keinsafan akan dosa, diinsafkan kita, disadarkan kita akan dosa, dan pengetahuan tentang kehadiran akan Allah. Nah, puji Tuhan, sudah yang kasih. Jadi kalau demikian, bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh harus diatur di dalam ibadah. Jangan terus setengah dalam ibadah itu berbahasa roh, saudara yang kasih. Berkata-kata dalam bahasa roh dan nubuat harus diatur supaya terjadi dan terlihat ketertiban dalam jemaat, saudara yang kasih, ya, supaya terlihat ketertiban dan keteraturan dalam jemaat. Jadi bahasa roh kepada Allah, saudara yang kasih, bukan kepada manusia. Pentingkah bicara kepada Allah? Oh, sangat penting, saudara yang kasih. Tapi kalau kita di rumah kita atau kita berjalan, teruskan berbahasa roh, saudara. Kalau kita berbahasa roh, saya juga mengalaminya. Kalau saya berbahasa roh di jalan di mana saya sudah berkata-kata dengan roh, oh saya terbangun, saya terpelihara. Tapi coba bayangkan, setengah dalam ibadah 2 pagi kita saya berbahasa roh, maka saudara akan tertidur, saudara akan tinggalkan tempat duduk saudara, tempat doa saudara. Saudara akan mandi, saudara akan pergi, atau saudara akan ikuti yang lain. Ya, kalau terus saya berbahasa roh, perlu diatur, saudara yang kasih. Ya, bahasa roh itu ya untuk membangun diri kita, membuat untuk membangun jemaat. Saya yakin kesimpulan firman Tuhan dari pasal 14 ini demikian. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kami rindukan Engkau, pribadi-Mu ya Tuhan. Kami rindukan nubuat, kami rindukan karunia-karunia untuk kami dapat menolong, menghibur, menguatkan yang lain. Ada begitu banyak orang lain yang perlu dikuatkan, dihiburkan, ditolong. Namun kami juga perlu terbangun, tertolong. Itu sebabnya kami juga rindu berbahasa roh. Allah menguatkan kami ketika kami berbahasa roh. Dan ketika kami kuat, teguh, maka kami bisa menguatkan yang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadi apakah yang harus kubuat? Paulus berkata 1 Korintus 14 ayat 14-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku harus berdoa dan berkata-kata dengan rohku, memuji dan menyembah dengan rohku. Aku juga memuji dan menyembah dengan akal budiku. Kadang-kadang kita berbahasa roh, kadang-kadang kita berbahasa akal budi. Orang lain mengerti ketika kita berbahasa menyembah dengan akal budi. Akal budi adalah bahasa yang telah kita pelajari. Bahasa roh adalah yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan ku rindu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu pengertian-pengertian daripada-Mu, supaya kami tidak salah dan supaya kami tidak tersesat dan kami tidak dapat disesatkan oleh siapapun. Tapi firman itu tertancap dalam hati kami. Kami mengerti, teguh iman kami beriman kepada-Mu Tuhan. Haleluya.
Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Ku nanti Engkau, Allah Esa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah Esa, dalam kemuliaan yang kudus. ku nanti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, Dalam kemuliaan yang kudus. dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Kami rindukan Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami rindukan karunia-karunia Roh-Mu. Kami butuh karunia Roh Kudus bagi kami, untuk kami dapat menolong, menghibur, menguatkan, untuk kami dapat meneguhkan orang-orang yang lain di mana mereka butuh dikuatkan, ditolong. Haleluya. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan karunia nubuat. Kejarlah kasih itu, kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia, terutama karunia nubuat. Karena ketika karunia nubuat disampaikan, maka itu mengisapkan orang akan dosanya. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami perlukan karunia-Mu Tuhan. Taruhkan di dalam hati kami, kami rindu karunia mujizat, kesembuhan ilahi, karunia berkata-kata dengan hikmat marifat. Oh, karunia iman. Haleluya, haleluya. Mereka membutuhkannya Tuhan, mereka memerlukannya Tuhan, mereka memerlukan penghiburan, mereka memerlukan kekuatan. Oh Yesus, kuatkan kami, sanggupkan kami untuk kami bisa melakukannya. Haleluya, kami terima daripada-Mu Tuhan, kami terima daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Lagi kita katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. buka hati untuk jamahan-Mu.
Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai. Ku siap terima anugerahmu, ku siap terima anugerahmu yang menyertai, yang menyertai, yang menyertaiku, yang menyertai. Sekali lagi katakan, Rohmu yang kudus, oh pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Mengalir, mengalir dalam. Ku siap terima karuniamu, ku siap terima karuniamu yang menyertai, yang menyertaiku, oh, yang menyertai. Mari kita buka hati kita kepada Dia. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hatiku Tuhan. Buka hati kita saudara, buka hati kita. Terima karunia, karunia nubuat, karunia iman, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Rindukan, jangan rendahkan Tuhan, jangan rendahkan bahasa roh, jangan tolak bahasa roh, jangan tolak karunia itu. Tuhan sudah sediakan, memperlengkapi kita semua. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati. Maju saudara pada saat itu, bahwa Allah sanggup memenuhkan hatimu, berserah penuh di hadirat. Terimalah karunia itu. Rindukan, hauslah. Tuhan akan memuaskan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan lebih daripada sebelumnya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Tuhan. Yes, haleluya. Ambil alihlah Tuhan. Hai hidup kami ini, tanpa Roh Kudus sangat terbatas. Bersama dengan Roh Kudus kami melakukan perkara-perkara yang besar. Ku buka hati yang tidak kami bisa, yang tidak kami mau. Kau menghubungkan kami dengan karunia-karunia Allah. Ambil alihlah, penuhilah, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu.
Dan kurindukan karunia kesembuhan ilahi. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang sakit, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kesembuhan. Berikan kami karunia kesembuhan ilahi, karunia iman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu. Semua dapat Kau lakukan, semua dapat Kau kerjakan oleh Roh-Mu yang kudus. Berikan kami keberanian, perlengkapi kami untuk kami dapat menjadi saksi-Mu, untuk kami menjadi alat dalam tangan-Mu, dan berhasil kami melakukan amanat-Mu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, saudara. Apa yang mustahil menurut pikiran kita, menurut pikiran manusia. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bila Roh Allah turut bekerja di antara. Sertakanlah karunia Allah. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Kami rindu kuasa Roh Kudus. Tiada yang karunia Allah berasal dari Roh Kudus bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Mari kita rindu, kita nyanyikan dari awal, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kudus hadir di sini. Mengalirlah Tuhan di hati kami, di hati saudara-saudara semua, di rumah mereka. Roh Allah mengalir. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di dalam hati kami Tuhan. Mengalir di hati suci. Maka akan terjadilah perkara-perkara yang besar. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi kita sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Roh Kudus dan tiada yang sukar. Roh Kudus mendengarkan menjawab. Roh Kudus mengerjakan. Sertakan Roh Kudus, sertakan Roh Kudus, sertakan Dia. Rindukanlah. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagimu Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah, yang rindu karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
dibuatnya menjadi bisa. Yes. Kami yang tidak tahu diberitahukan. Kau menuntun kami di jalan-jalan kami. Amin. Engkau memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada kami. Amin. Engkau mengingatkan kepada kami firman-Mu. Engkau menunjukkan kepada kami. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Roh Kudus. Dimuliakanlah Tuhan. Ditinggikanlah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ibu Esther percaya saudara semua yang ada di rumah yang ikut doa pagi ini sudah dipuaskan oleh Roh Kudus. Kecuali kalau tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh meraih hadirat Tuhan, sungguh kuasa Tuhan memberkati saudara semuanya. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya besok sudah mulai ibadah seluruhnya, saudaraku. Sudah di level 3 kita pada saat ini sudah bisa ibadah walaupun masih dibatasi. Namun kita bersyukur. Itu sebabnya ketiga saudara saya sudah bisa pada saat ini ya, untuk tidak lagi pakai masker. Sudah kami di sini, tapi nanti kita keluar tetap pakai masker ya saudara. Ini menunjukkan bukti kasih Tuhan. Bahwasanya bangsa kita terus pelihara diberkati oleh Tuhan. Kita doakanlah saudara hari Senin anak-anak sekolah sudah mulai tatap muka, walaupun mungkin masih dalam protokol kesehatan yang ketat, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu kita berdoa pada saat ini untuk ibadah besok, supaya semua orang Kristen mulai beribadah rindu, memiliki spirit sebelum pandemi ini, spirit yang menyala-nyala, roh yang bergairah. Saudara mereka kasih kembali dimiliki oleh seluruh umat Tuhan, bahkan lebih lagi daripada sebelumnya, sebab kita telah dimurnikan masa pandemi 2 tahun ini. Dan kita doakan besok ibadah, semua beribadah, kita doakan supaya semua ketat dengan protokol kesehatan di gereja-gereja, tempat-tempat ibadah, bukan hanya gereja saja, tapi tempat-tempat ibadah, dan juga untuk anak-anak sekolah supaya ketat juga orang tua dan anak-anak tidak langsung seperti kuda liar ke sana kemari, lompat-lompat ke sana kemari tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga kita doakan bangsa kita tetap terpelihara, bahkan semakin melandai, semakin bebaslah kita dari pandemi ini. Saudara mereka kita doakan gereja-gereja, kita doakan pemerintahan kita doakan masyarakat Indonesia mudah, gampang diatur dan bisa mengatur diri sendiri, sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata dan kita semakin leluasa untuk memberitakan Injil Tuhan dan hidup sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati kita. Roh Tuhan ada padamu, Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan akan mengajari kita untuk berdoa, memimpin kita dalam berdoa. Mari saudaraku, kita akan doakan semuanya ini. Haleluya. Kami satukan hati kami di hadapan Tuhan, berdoa untuk membela bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami mengucap syukur buat pandemi Tuhan pada saat ini yang telah melandai ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih. Untuk itu besok kami Tuhan sudah mulai ibadah dan gereja-gereja yang ada di Indonesia sudah diberitahukan untuk bisa beribadah walaupun dengan pembatasan dan juga protokol kesehatan yang demikian ketat. Kami mengucap syukur dan hari Senin Tuhan sudah ada surat edaran peraturan dari pemerintah Menteri Pendidikan bahwasanya anak-anak sekolah sudah mulai bisa tatap muka. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan ajaib mendengar setiap doa-doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Dimuliakan nama-Mu. Berkatilah orang tua, berkatilah anak-anak. Tidak terlalu bebas sebebas-bebasnya ya Tuhan, tapi tetap bisa mengatur diri sendiri, bisa diatur dalam nama Tuhan Yesus. Tetap disiplin protokol kesehatan. Berkatilah Indonesia, dari ibu kota DKI Jakarta, Jabodetabek sampai kepada provinsi-provinsi, daerah-daerah, kepulauan yang ada di Indonesia. Engkau berkati semua terpelihara, tidak ada lagi zona hitam, tidak lagi zona merah. Tuhan, kami semua sudah zona hijau, semua semakin baik. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir. Berkatilah pemerintahan kami, berkati juga masyarakat kami ya Tuhan. Kami berdoa berkati juga gereja-gereja umat Kristiani supaya tetap terpelihara diberkati Tuhan. Tidak ada lagi klaster-klaster baru, tidak ada lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami alami pada saat ini semakin membaik, baik dalam perekonomian, pendidikan, semua kondisi keadaan kami semakin baik, semakin dimulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah ibadah kami besok. Ibadah kami adalah menurunkan kuasa Tuhan. Ingatkan seluruh umat-Mu
untuk memiliki spirit yang menyala-nyala. Oh, gairah semangat untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tidak mencari kenyamanan, kami mencari perkenanan Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara kami pada saat ini yang sedang ikut dalam doa ini, yang sedang sakit atau yang sedang lemah tubuhnya. Kami berdoa supaya bekerjalah mujizat Tuhan, berkaryalah Tuhan, sembuhkanlah oleh kuasa pilur Yesus, mengalirlah kesembuhan dalam nama Yesus. Penyakit kanker, tumor dalam nama Yesus, kista, darah tinggi, asam urat, mah kronis dalam nama Tuhan Yesus. Saraf kejepit kami tolak dan kami patahkan dalam nama Yesus. Mata katarak dalam nama Yesus sembuhlah. Penyakit jantung dalam nama Yesus. Diabetes kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Tubuh kami adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalamnya dan Roh Kudus memelihara kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Diberkatilah Tuhan dan ditinggikanlah nama-Mu. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruhnya. Oh, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, baik dalam perekonomian mereka berhasil dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada berkekurangan, tidak ada miskin, tidak ada yang gagal usahanya, tidak ada yang bangkrut, tapi semua hidup berkelimpahan menjadi milik mereka ya Tuhan. Sukacita melimpah-limpah dalam hati mereka. Bahkan mereka suka memberi, memperhatikan orang lemah, memperhatikan orang yang punya kebutuhan khusus dalam nama Tuhan Yesus. Suka menabur, suka memberi, maka kami akan menuai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan pada saat ini. Tercurahlah urapan-Mu di bangsa kami, di lingkungan kami, di kota kami, di rumah tangga kami ya Tuhan. Bahkan di masa depan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur. Haleluya. Yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita seluruhnya saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Saudara selamat beraktivitas mengakhiri pekan ini saudara, dan memasuki minggu pertama di bulan September ceria. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Immanuel.